Perencanaan sarana kerja rekam medis, desain ruang kerja rekam medis, dan informasi kesehatan. Kelompok 6. 1. Clarissa Adrialitang Prayoga dengan NIM 2002-05091. Yang kedua, Koirunisa Nurromalia dengan NIM 2002-05104. Yang ketiga, Rizky Wahyuni dengan NIM 2002-05115. Yang keempat, Alvita Afna Safia dengan NIM 2002-0525. Yang pertama, rancangan desain tata ruang rekam medis. Kata desain dapat digunakan sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti, proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau bentuk benda nyata. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Desain ruang kerja yang dipilih akan berpengaruh terhadap produktivitas dan pola kerja yang dilakukan. Bahkan, pada kondisi tertentu, desain ruang kerja tersebut mampu merubah cara kerja yang dapat berdampak pada hasil kinerja pegawainya. Ruangan unit rekam medis dan informasi kesehatan adalah subbagian dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Di unit rekam medis diawali dari bagian pendaftaran pasien hingga penyimpanan kembali dokumen rekam medis di rak filing. Oleh karena itu, bagian unit rekam medis dan informasi kesehatan perlu merancang atau mendesain ruang kerja unit rekam medis dengan sedemikian rupa agar petugas yang bekerja pada ruangan tersebut mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam bekerja. Penempatan alat-alat harus sesuai alur kegiatan. Penempatan meja dan alat-alat mengikuti alur kegiatan dari setiap prosedur atau meja satu ke meja berikutnya, sehingga petugas akan berjalan searah dan tidak mondar-mandir. Harus memungkinkan rekam medis dipindahkan dengan arah lurus, jarak pendek, dan dalam waktu singkat. Tahap-tahap sesuai dengan kegiatan yang berhubungan dari sebelumnya. Penempatan furniture harus efektif, pintu jendela, lift, dan dumbwaiter. Sistem komunikasi mempertimbangkan penempatan telepon harus strategis, intercom untuk hubungan ke ruangan penting dan harus cepat. Tujuan pengaturan tata letak. 1. Memberikan kemudahan optimum bagi arus komunikasi arus kerja. 2. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. 3. Memudahkan pengawasan. 4. Memberikan kemudahan yang tinggi bagi setiap gerakan karyawan. 5. Menghindari dari kemungkinan saling mengganggu. 6. Mempermudahkan segenap ruangan dengan baik. 7. Memisahkan pekerjaan berbunyi keras. 8. Terciptanya kesan yang baik tentang organisasi. 9. Pelaksanaan pekerjaan ditempuh jarak terpendek. Keuntungan tata ruang yang baik. 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan. 3. Memungkinkan pemakaian ruangan efisien. 4. Pengawasan mudah. 5. Suasana bekerja menyenangkan.
Ruang kerja unit rekam medis dan informasi kesehatan. 1. Ruang pendaftaran. 2. Ruang pengelolaan data. 3. Ruang penyimpanan rekam medis. 4. Ruang manajer atau kepala. 5. Ruang rapat. 6. Ruang tamu. 7. Pantry. Selanjutnya yaitu patokan mendesain ruang kerja. 1. Furniture yang dipakai pada umumnya licin dan terkesan futuristik. Yang kedua, tanpa atau minim sekali ornamen yang ramai. Ketiga, didominasi oleh bentuk-bentuk bernuansa geometri. Keempat, biasanya menggunakan material kayu, fiber, atau dengan penggunaan kaca. Yang kelima, minimnya penggunaan warna yang ramai dan terlalu mencolok. 7. Yaitu ruangannya tampak lebih simpel namun hangat. 8. Memaksimalkan bantuan pencahayaan, baik pencahayaan yang alami maupun pemanfaatan cahaya buatan. Selanjutnya yaitu tips untuk memiliki ruang kerja yang sehat, nyaman, dan aman. 1. Tentukan dahulu ruang atau lokasi mana yang akan dijadikan ruang kerja. 2. Menentukan budget yang dimiliki atau akan digunakan untuk membuat ruang kerja. 3. Tentukan fungsi ruang kerjanya untuk apa saja. 4. Buat desain ruang kerja yang dikehendaki secara efisien dan efektif dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. 5. Tentukan furniture apa saja yang dipakai, termasuk peralatan utama kerja. 6. Tentukan warna yang ingin digunakan. 7. Maksimalkan pencahayaan yang optimal, terutama cahaya alami. 8. Letakkan fungsi dan alat-alat utama kerja pada tempat yang tepat untuk mendukung efisien kerja pegawai. Selanjutnya yaitu lokasi ruang rekam medis. Untuk lokasi unit rekam medis dan informasi kesehatan perlu mempertimbangkan jarak untuk menuju ke unit pelayanan. Lokasi unit rekam medis memungkinkan distribusi rekam medis yang cepat. Luas ruangan kerja untuk kerja sesuai jumlah staf yang bertugas. Ruangan penyimpanan rekam medis memungkinkan untuk penyimpanan rekam medis aktif dan inaktif. Ruangan penyimpanan rekam medis memastikan bahwa rekam medis tidak hilang, tidak rusak, tidak diambil oleh orang lain yang tidak berhak. Oleh karena itu, ruangan penyimpanan rekam medis harus dijaga keamanan, kerahasiaan, dan keselamatan data kesehatan pasien. Lokasi ruang unit rekam medis dan informasi kesehatan harus 1. Mendukung pelayanan rekam medis bagi kepentingan asuhan pasien. 2. Memungkinkan bagi pemberi pelayanan untuk melengkapi catatan. 3. Memudahkan menemukan kembali rekam medis, indeks pasien, dan data untuk kepentingan administrasi dan manajemen. 4. Dekat dengan penerimaan pasien. 5. Dekat dan mudah dijangkau atau petunjuk. Tata ruang yang baik membuat staf bekerja nyaman, tenang, efisien, dan efektif. Untuk unit rekam medis dan informasi kesehatan harus cukup untuk staf bekerja. Penyimpanan rekam medis dan peralatan. Sistem komunikasi yang baik, alur transportasi keluar atau masuk rekam medis. Tata meja menghadap searah, tetapi sesuai alur penyelenggaraan rekam medis. Penempatan peralatan yang tepat akan mendukung petugas bekerja dengan efisien dan efektif antara lain. 1. Perluasan kebutuhan jaringan komputer. 2. Sistem filing yang digunakan. 3. Sistem penomoran yang digunakan. 4. Pengelolaan rekam medis sentral dan desentral. 5. Jumlah tahun penyimpanan rekam medis aktif. 6. Lama rekam medis inaktif disimpan. 7. Pelayanan khusus yang diberikan.
8. Jenis peralatan yang digunakan. 9. Jenis dan jumlah komputer. Meningkatkan jumlah rekam medis yang akan terus bertambah seiringnya bertambahnya pasien baru. Maka ukuran ruangan penyimpanan rekam medis juga harus disiapkan dengan matang. Perlu dipertimbangkan dan dihitung dengan cermat, yaitu 1. Estimasi kebutuhan atau tahun dan ukuran. 2. Perkembangan volume rekam medis untuk menjaga panjang. 3. Waktu penyimpanan rekam medis inaktif. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang pertama, letak ruang rekam medis harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke ruang rawat jalan dan ruang gawat darurat. Yang kedua, desain tata ruang rekam medis harus dapat menjamin keamanan penyimpanan rekam medis. Persyaratan ruangan administrasi. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas dengan perhitungan 3-5 meter persegi per petugas. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam dan intensitas cahaya minimal 100 lux. Luasan total ruangan disesuaikan dengan kajian kebutuhan. Persyaratan ruangan kepala rekam medis sesuai dengan persyaratan umum. Selanjutnya, persyaratan ruangan petugas rekam medis sesuai dengan persyaratan umum. Ruang arsip aktif. Luas ruangan tergantung jumlah arsip dan jenis pelayanan. Persyaratan ruangan seperti persyaratan umum. Selanjutnya, ruangan arsip pasif. Luas ruangan arsip pasif tergantung jumlah arsip dan jenis pelayanan, serta persyaratan ruangan seperti persyaratan umum. Kemudian, kamar mandi atau WC petugas sesuai dengan persyaratan umum, lihat poin di atas. Keterangan, kebutuhan ruangan di ruang rekam medis disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan, serta ketersediaan sumber daya manusia di rumah sakit. Selanjutnya, materi tentang ruang rekam medis yang efektif dan efisien. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 8 menjelaskan bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit. Hal-hal pada tata ruang kerja yang perlu dipertimbangkan diantaranya memanfaatkan ruangan dengan efisien, hindari gangguan listrik untuk keselamatan, suhu ruangan yang nyaman, penerangan optimal, dan warna tembok serasi dan menarik. Penempatan peralatan filing. Rekam medis perlu disimpan karena rekam medis bersifat rahasia dan digunakan sebagai aspek legal atau hukum pada pengadilan. Untuk menjaga kerahasiaannya, maka penempatan alat penyimpanan rekam medis perlu mempertimbangkan rak besi terbuka atau compact rolling shelving. Kemudian cocok digunakan. Petugas mudah menyimpan atau mengambil kertas rekam medis. Cocok untuk sistem filing apapun. Tertutup, aman, tidak semua orang dapat mengambil rekam medis, serta model rak yang dipergunakan. Tujuan dari penyimpanan yang pertama adalah menyediakan rekam medis utuh dan lengkap. Kemudian efisiensi waktu dan tenaga untuk menemukan rekam medis. Yang ketiga, mengamankan dan melindungi rekam medis dari bahaya, bencana kebanjiran, kebakaran, dan binatang. Yang keempat, menjaga informasi yang terkandung di dalam rekam medis itu sendiri. Syarat keamanan penyimpanan. 1. Terhindar dari kebakaran, banjir, binatang, orang tidak berhak. 2.
ruangan selalu terkunci dan aman. 3. Hanya petugas rekam medis yang ditunjuk dan dibenarkan masuk. 4. Tidak ada petugas merokok. 5. Perawatan kebersihan secara periodik. 6. Alat pemadam kebakaran dan standar prosedur operasional atau SPO. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi keadaan ruang kerja rekam medis. Pada ruang rekam medis sentral dan ruang filing berada di lantai 2, sedangkan pendaftaran berada di lantai 1. Saat ini ruang filing hanya memiliki satu ruang OPEC dan 8 rak penyimpanan terbuka, sedangkan ruang rekam medis sentral di mana ruang tersebut terdapat ruang kepala rekam medis sekaligus ruang petugas coding, assembling, dan verifikator. Pada bagian pendaftaran di lantai 1 terdapat meja dan komputer, tetapi tanpa adanya sekat pembatas atau penutup antara petugas dengan pasien. Luas ruang rekam medis sentral adalah 22,04 meter persegi dan luas ruang filing adalah 103,36 meter persegi. Ruang rekam medis sentral dalam keadaan terbuka tanpa adanya tempat tertutup yang sangat berpengaruh dengan keamanan rekam medis itu sendiri, meskipun ruang filing telah tertutup. Tetapi sebelum berkas disimpan di rak penyimpanan, berkas rekam medis diolah terlebih dahulu di ruang rekam medis. Maka saat sangat dibutuhkan ruangan tertutup dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Kenyamanan, kebersihan, dan kerapian ruangan juga sangat dibutuhkan bagi para petugas rekam medis demi kelancaran pemberian pelayanan. Menurut informan, pencahayaan dan sirkulasi udara di ruang kerja rekam medis masih sangat kurang karena para petugas masih banyak mengeluhkan kurangnya penerangan pada saat bekerja dan udara terasa panas mengakibatkan produktivitas kerja menurun. Jarak antara ruangan dengan poli juga sedikit lebih jauh, tetapi dengan alat bantu katrol, pendistribusian masih bisa teratasi sesuai dengan standar waktu. Penyimpanan berkas rekam medis inaktif masih belum sesuai karena jarak dari penyimpanan inaktif dengan ruang filing masih sangat jauh. Berkas rekam medis kematian juga masih disimpan bersama dengan berkas rekam medis aktif. Ruangan pendaftaran pasien umum dan pasien BPJS terpisah, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Akan tetapi, ruang pendaftaran dengan ruang rekam medis cukup jauh. Karena hal itu, petugas mendistribusikan berkas rekam medis dari ruangan penyimpanan ke poli lantai 1 dengan menggunakan katrol. Luas ruang pendaftaran di lantai 1 adalah 17,16 meter persegi. Kesimpulannya yaitu, penataan meja kerja petugas harus sesuai dengan alur kerja petugas, yaitu alur berkas rekam medis, yaitu dimulai dari bagian assembling, bagian coding, bagian verifikator, lalu terakhir bagian penyimpanan filing, dan terdapat meja untuk bagian asuransi. Menata ulang unit rekam medis yang baru selesai dengan standar pedoman agar lebih ergonomi dan memperhatikan alur kerja pengolahan rekam medis, keadaan ruang rekam medis, sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta lingkungan fisik untuk mencapai hasil ruangan yang ekonomi, yaitu berkenan dengan aspek ruang yang efisien, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Sarannya yaitu desain ruang tata ulang unit rekam medis dengan menyesuaikan dengan standar pedoman agar petugas yang bekerja pada ruangan tersebut mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam bekerja. Kemudian menambahkan indeks pencahayaan yang seharusnya sesuai dengan standar 100 lux. Mengubah ruang petugas rekam medis menjadi ruangan tertutup. Menambah kaca penutup ruangan pendaftaran agar katrol berkas tetap terjaga keamanannya. Menambahkan pendingin ruangan yang sesuai dengan luas ruangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.